Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Presiden Jokowi belakangan kerap melempar sinyal reshuffle kabinet. Tercatat 4 kali Presiden Jokowi mengisyaratkan akan mengocok ulang jajaran menteri. Meski tidak menyebut waktunya, PDI Perjuangan sebagai motor koalisi pendukung Pak Jokowi mendesak agar 2 menteri asal Nasdem dicopot buntut deklarasi dukungan Nasdem kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Siapa tersingkir reshuffle kabinet? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada yang paling kanan, saya perkenalkan satu-satu. Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Nana, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ali. Tadi siang udah datang, sekarang datang lagi. Datang untuk kedua kali. Oke, terima kasih sekali. Selamat datang di rumahnya Political Show. Dan ada politisi senior PDI Perjuangan, Profesor Hendrawan Supratikno. Selamat malam, Prof. Hendrawan. Selamat malam, salam kebangsaan. Salam kebangsaan, merdeka nggak, Bro? Merdeka. Merdeka, besok mau ulang tahun soalnya, oke? Ada Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Selamat malam, Bang Taslim. Malam, salam sehat. Oke, salam restorasi. Salam restorasi. Oke, salam restorasi. Saya harus adil Ya, ini ya. adil, Di tengah ya, tahun benar. pemilu Ya, ini ya. saya harus adil. Dan ada Direktur Indo Strategik, Mas Khoirul Umam. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam Mbak Nana, selamat malam senior-senior semuanya. Oke, dan seperti biasa bergabung melalui sambungan virtual sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kepentingan pemilu 2024, bahwa nantinya pemilih terbesar di 2024 adalah pemilih muda yang jumlahnya mencapai 60%. Itu kami mengundang teman-teman mahasiswa, tentu saja ada Himpunan Mahasiswa Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Nanti teman-teman bisa mengkritik, bisa juga menyatakan pendapat, bisa juga bertanya juga bisa ya ke para narasumber di sini, karena sekali lagi masa depan Indonesia nanti di 2024 ada di tangan kalian karena jumlahnya kalian adalah 60%. Jadi kalian akan menentukan nantinya, oke? Langsung saja saya mau mulai ke Bang Ali dulu, ke Istana dulu. Oke. Karena yang melempar isu reshuffle pertama adalah pihak Istana. Bang Ali, ini Presiden Jokowi kalau kita lihat ya, dan kita dengarkan sudah 4 kali loh, mengeluarkan sinyal-sinyal, mengeluarkan isyarat-isyarat akan mengocok ulang kabinetnya. Anda juga mengatakan kemungkinan di bulan Januari. Ya. Jadi kapan? Terus alasannya bukan apa? Isu, bukan alasannya isu. apa? Kalau Kenapa harus wartawan reshuffle? itu dia doorstop menanyakan kepada presiden, maka presiden harus menjawab. Kalau presiden sudah menjawab, baru kita membuat diseminasi dan komunikasi politiknya. Oke. Karena presiden sudah mengatakan kemungkinan ada, kapan kita harus melakukan diseminasi informasi supaya tidak menyebar kemana-mana, karena kalau itu langsung di doorstop kepada presiden, tentu saja presiden dalam fungsi dan kewenangan beliau kan mesti menjawab, bukan? Dan kami anak buah harus mengklarifikasi semua itu. Tapi kalau presiden tidak punya niat kan tidak perlu menjawab. Artinya presiden memang punya niat untuk mereshuffle kabinetnya, makanya memberikan jawaban itu. Orang bicara niat dan tidak niat itu urusan belakang. Oke. Tapi ketika di doorstop dan presiden menjawab, nah kita olah itu barang supaya CNN dan publik juga bisa mendapatkan informasi yang utuh. Oke. Di antaranya apa? Ya menyangkut reshuffle, bukan? Ya. Kita klarifikasi semua, apakah dia menyangkut profesional atau menyangkut politik dan lain-lain. Kita bedahlah itu barang supaya rakyat juga mendapatkan informasi yang benar. Oke, karena Anda di lingkaran istana harus ditegaskan karena ini membuat publik bertanya-tanya dan juga menimbulkan kegaduhan di publik. Tidak ada gaduh. Siapa bilang gaduh, Nana? Kan bersaut-sautan, jadi ada kegaduhan Nggak dong gaduh, di nggak publik. gaduh. Orang, ada kebingungan apakah kalau kemudian reshuffle menteri akan itu bukan dicopot. untuk pertama kali, biasa saja. Presiden mengangkat dan memberhentikan pembantu-pembantunya itu biasa. Tidak ada gaduh, Oke, normal jadi saja tapi itu. Januari momentumnya memang akan ada reshuffle. Insya Allah Oke. tidak ada aral melintang. Alasannya apa harus di reshuffle di bulan Januari ini? Tentu presiden yang punya kewenangan. Satu, ini harus dijawab dengan terperinci ya, Profesor. Yang pertama, kalau orang presiden itu melakukan evaluasi, tentu saja dalam fungsi dan kedudukan beliau sebagai kepala pemerintahan, kan usernya beliau nih. Iya. Ada reward and punishment, tentu presiden yang punya kewenangan. Itu bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau Nana menanyakan kepada Abang apa alasannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Jokowi yang tahu. Oke, tapi Anda mengatakan tadi ada reward and punishment. Jadi Oh iya, jelas. presiden merasa harus ada yang dibeli reward dan harus ada yang dihukum ataupun dipunish. Berapa kali presiden itu berpidato kemudian memuji Sahrul karena begini begono, begini begono.
Berapa kali Presiden berpidato dan memuji Pak Luhut Binsar Panjaitan, memuji Menteri Agama, memuji ini, itu artinya apa? Itu artinya reward, ya kan? Kalau Presiden periode pertama kita ingat tuh, ada Presiden yang menyinggung-nyinggung begini, butuh percepatan dan lain-lain. Paling tidak kan ada evaluasi itu. Artinya apa saya mau bilang, Nana? Bahwa reward and punishment, evaluasi yang dilakukan oleh Presiden itu dalam fungsi dan kedudukan dan kewenangannya. Oke, Prof. Hendrawan sebagai motor koalisi pendukungnya Pak Jokowi yang utama, PDI Perjuangan, apakah kemudian sepakat bahwa Presiden harus mereshuffle kabinetnya sekarang ini di bulan Januari? Jadi kalau ada rencana reshuffle, tentu secara rasional kita bisa tahu yang paling tepat memang sebelum bulan April. Oke, kenapa? Karena begini, kalau kita belajar periode pertama 4 kali reshuffle, itu reshuffle terakhir dilakukan 1,5 tahun sebelum masa jabatan presiden berakhir. Oke. Nah, kalau dikatakan bulan Januari tepat karena apa? Karena pertama ini APBN 2023 baru saja dimulai. Sehingga tidak orang dimasukkan ketika kereta sudah berjalan misalnya, ketika program-program sudah berjalan di tengah jalan. Itu sebabnya rasional. Dan yang kedua, semakin ke arah sana kan semakin intensitas atau hiruk-pikuk politik semakin tinggi karena pemilu kali ini kan diajukan bukan dari bulan April tapi dari Februari. Nah, jadi dengan kata lain dengan memperhitungkan intensitas kebisingan politik itu, maka wajar bila kalau deadline-nya bulan April paling tidak harus maju 2 bulan sesuai dengan pemilu yang diajukan. Jadi secara rasional ini timing yang pas. Karena kalau terlalu pendek waktunya praktis kita tidak bisa menunjukkan kinerja yang baik ya, karena orang harus belajar dulu loh. Menteri baru itu butuh waktu learning period yang tidak pendek loh. Jadi pertimbangannya lebih ke politis ya, Prof? Pertimbangannya harus multi factor ya. Ada faktor kinerja karena presiden juga harus meninggalkan legacy. Capaian-capaian yang dicapai dalam tim kabinet ini harus betul-betul sesuai dengan visi misi yang digariskan. Karena tidak ada visi misi menteri loh. Visi misi presiden. Tapi PDIP merasa seperti yang tadi disebutkan Bang Ali bahwa presiden harus memberikan reward and punishment. Jadi ada menteri-menteri yang diberikan reward, ada menteri-menteri yang dipunish dengan dikeluarkan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Jarod Saiful, itu yang dipunish, yang dicopot 2 menteri Nasdem saja. Kenapa? 2 instrumen manajemen kan memang reward and punishment. Kalau instrumen ini tidak digunakan berarti ya praktek manajemen tidak berjalan dengan baik. Masa yang gagal malah diberi reward, yang sukses diberi punishment kan nggak bisa. Yang gagal siapa, Prof? Enggak, artinya tentu kita harus berbasis kinerja. Itu sudah ada undang-undangnya. Menurut PDIP yang gagal adalah Mentan dengan Menteri KLHK, karena itu disebutkan oleh Pak Jarod dan Sekjen loh. Pak Jarod itu kan anggota Komisi 4. Itu sebabnya beliau memberikan asesmen terhadap menteri yang ada di Komisi 4. Kalau yang ditanya orang Komisi 1, menteri yang ada di Komisi 1. Kalau you tanya kepada saya, mitra-mitra saya di Komisi 11. Jadi tentu kinerja itu harus didasarkan fact base, evidence base. Mitra kerja. Ya, jelas ya. Jadi kalau saat itu yang ditanya saya, pasti saya akan mengevaluasi Bappenas, ya Menteri Keuangan dan yang lain. BI. Bank Indonesia. Jadi di Komisi 11 nggak ada menteri yang bisa dievaluasi seperti di Komisi 4. Oh bisa, tapi yang ditanya Pak Jarod. Dan pas kebetulan juga jawabannya 2 menteri Nasdem. Dan mitra Komisi 4 yang paling penting ya adalah kebetulan 2 menteri dari Nasdem. Jadi ini kebetulan saja menurut PDI Perjuangan? Ya karena yang ditanya Komisi 4. Tapi tidak mungkin Pak Jarod menyebut misalnya Komisi 1. Di situ ada orang Nasdem juga. Johnny Plate. Kan tidak mungkin. Itu artinya masuk ke kamar sebelah. Begitu kan. Tapi mitra di Komisi 4 kan bukan hanya Mentan dan juga KLHK. Di situ ada Menteri KKP dan juga menteri yang lain. Kenapa yang disebut itu hanya 2 dan kebetulan ada dua-duanya itu kader Nasdem? 2 pilar penting di Komisi 4 itu 2 itu. Jadi tidak ada tendensi politik apapun. Jangan lupa loh, Ibu Siti Nurbaya itu kehutanan dan lingkungan hidup. KLHK. Sampai pernah menjadi masalah kan. Ini mitra Komisi 7, lingkungan hidupnya tetap di Komisi 4. Jadi tidak ada tendensi politik apapun ketika kader Anda 2 orang, Sekjen PDI Perjuangan, Ketua DPP PDI Perjuangan mengevaluasi 2 menteri asal Nasdem yang harusnya itu menjadi tugasnya Pak Jokowi. Kami dilatih untuk melakukan asesmen yang objektif ya. Jadi bukan persoalan like and dislike ya. Kami dibesarkan dalam kultur seperti itu. Jadi itu bukan persoalan like and dislike? Bukan. Pak Taslim, kalau tadi dikatakan oleh Prof. Hendrawan bahwa ini
murni persoalan fact base, murni persoalan kinerja, bukan like and dislike. Tapi dalam politik itu tidak ada yang kebetulan, semuanya itu pasti ada tujuan politiknya. Kalau menurut Nasdem merasa bahwa memang disasar atau memang kinerja menterinya jelek sehingga harus dikoreksi seperti itu? Ya, jadi sebelumnya saya mau jelaskan dulu, kami juga secara periodik melakukan evaluasi, bukan hanya terhadap menteri kami, terhadap seluruh kementerian secara menyeluruh. Secara berkala kami sampaikan secara tertutup kepada presiden. Mau dipakai, mau tidak dipakai itu urusan presiden. Nah, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Jarod, bagi kami itu biasa saja. Bagi itu biasa saja. Tadi sore ini saya berbicara di forum seperti ini dengan Pak Pandan dan Pak Pan, beliau memastikan bahwa ungkapan-ungkapan personal itu tidak mewakili sikap partai. Nah, jadi buat kita, tapi buat kami reshuffle itu kan bukan sesuatu yang luar biasa, itu kan sudah biasa. Dan ketika kita masuk kabinet, kita harus siap anytime. Karena presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, itu clear. Itu clear. Bahwa nanti alasannya macam-macam dan segala macam. Tapi kalau bicara tentang kinerja, kami berani berdebat, kami punya data bahwa 2 menteri kami ini bagus. Tapi ini kan ungkapan-ungkapan politik yang menurut saya biasa saja. Biasa saja, nggak usah dikembangkan. Kita juga jadi heran kenapa hampir 1 bulan isunya reshuffle dan seolah-olah reshuffle itu identik dengan Nasdem. Jadi poin saya adalah ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini yang biasa-biasa saja. Hidup ini tetap berlangsung. Mau reshuffle atau tidak reshuffle, sikap Nasdem jelas. Kontrak politik bersama Pak Jokowi sampai 2024. Kami ini pengusung. Kami tidak datang in the cost di kabinet. Dari awal, dari 2014, 2019, kita bekerja dengan teman-teman koalisi dan komitmen kami jelas. Kontrak kami sampai 2024. Kalau ada pertanyaan, Nasdem secara etika harus tahu diri, justru nanti rakyat akan mempersoalkan. Kok Nasdem keluar? Katanya kontraknya sampai 2024. Jadi ini biasa-biasa saja, nggak usah ditafsir macam-macam ini. Kalaupun nanti ada reshuffle, ya itu memang haknya presiden, itu memang wilayahnya presiden. Itu haknya presiden, tapi etis tidak sih kalau misalnya sesama partai koalisi mengomentari menteri dari partai koalisi pendukungnya Pak Jokowi juga? Itu kan sesama beskota, nggak boleh saling mendahului, Etis Bang. atau tidak etis tergantung cara pandang. Tadi Prof mengatakan kami tidak dididik dengan cara begini. Kalau kami di Nasdem, kami lakukan evaluasi bicara secara terbuka, kami memang tidak punya kebiasaan melakukan evaluasi terhadap personal kabinet lalu disampaikan secara terbuka. Saya dapat kopinya, semua dapat kopinya. Tapi kita tidak mau ember karena itu ini jadi maksudnya PDIP ember. Jadi gini, poin saya adalah ini soal etis atau tidak etis, biar kembali ke masyarakat. Tapi kami punya mekanisme sendiri, kami punya cara sendiri. Semua evaluasi kami sampaikan secara tertutup, secara tertutup dan rahasia, dan itu hanya 1 pintu. Kita kirim ke mereka. Tapi ini kan sudah dibuka ke publik berkali-kali, bukan satu kali, dan bukan hanya Pak Jarod yang mengungkapkan, tapi Sekjen PD Perjuangan juga mengungkapkan. Berkali-kali, tapi kalau kita lihat juga kan yang mengungkapkan itu kan person orangnya itu saja. Tadi saya sudah dapat klarifikasi dari Pak Panda, tidak pernah ada rapat dan itu bukan merupakan pernyataan partai. Jadi ya ini biar sajalah, ini biasa. Ya, biasa di politik, dan ini biar saja berjalan, tidak apa-apa. Dan hidup kita ini, ya, energi kita ini terlalu banyak dihabiskan untuk perdebatan yang tidak penting menurut saya. Kalau harus reshuffle tidak apa-apa. Siapa yang kena, siapa yang keluar, siapa yang masuk, itu biasa saja dan itu bukan pertama kali. Nasdem juga mengalami itu. Pada periode pertama bahkan kami punya Menko Polhukam di PAW, tidak ada ganti, kami terus bersama-sama. Itu yang namanya komitmen. Ketika almarhum diganti, Pak Ferry diganti dengan Pak Enger, kita juga kita terima. Jadi kebersamaan kami dengan Pak Jokowi tanpa syarat. Saya ulangi, tanpa syarat dan akan berakhir pada periodenya. Tapi Nasdem tidak merasa sedang diusir ya dari koalisinya Pak Jokowi? Tidak ada yang berhak mengusir Nasdem dari koalisi. Kenapa? Karena Nasdem itu punya kontribusi nyata. Tidak ada yang bisa, ini bukan soal besar kecil. Dan kabinet itu adalah sebuah rumah milik bersama. Jadi kita tidak in the cost. Jadi kalau in the cost kita tidak bayar cost, Anda boleh usir kita. Gitu loh. Nah, jadi ini biasa-biasa saja, ungkapan-ungkapan seperti itu biasa saja. Kemarin saya sama Pak Jarod di Kompas TV juga biasa, ternyata ini kan panasnya cuma di luar saja, di dalam kita ini biasa-biasa aja. Mas Umam, apakah memang sepertinya biasa-biasa saja karena politik itu kan panggung depan dengan panggung belakang itu sangat berbeda ya. Menurut Anda ini biasa-biasa saja atau enggak?
Mbak Nana, saya pikir di forum ini kita menemukan sebuah mekanisme konflik manajemen yang cukup matang ini. Apalagi yang dikirim oleh PDIP adalah Profesor Hendrawan Supratikno. Penjelasannya cukup logik, make sense, dan juga ya tertata dengan baik. Dan tadi seolah-olah kemudian tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Tapi Mbak, meskipun demikian, bagaimanapun juga diakui atau tidak, memang ada dinamika internal di dalam konteks koalisi pemerintahan saat ini. Apa yang disampaikan oleh Prof. Hendrawan tadi, tentu mekanisme manajemen terkait dengan konteks reward and punishment, stick and carrot, itu tentu sebuah logika tata kelola pemerintahan yang memang harus dilakukan. Tetapi pada saat yang sama, tentu dalam ruang politik kita juga melihat bagaimana statement diungkapkan berkali-kali oleh Pak Hasto. Pak Hasto bukan entitas terpisah. Beliau adalah sekjen PDIP. Menyatakan merah putih bertahan, yang biru disobek saja. Kemudian ungkapan-ungkapan yang lain. Diakui atau tidak, ya ini adalah sebuah indikasi yang cukup clear. Memang ada indikasi yang cukup kuat di internal, jadi konflik internal yang memang mencoba untuk menggeser Nasdem. Internal siapa dengan siapa? Internal konteksnya di sini diakui atau tidak ya memang ada upaya dari teman-teman di PDIP yang mungkin kalau misal transfer of knowledge dari Prof. Hendrawan tadi disampaikan kepada Pak Hasto, disampaikan kepada teman-teman yang lain termasuk Pak Jarod, mungkin intensitas perdebatannya tidak seperti itu. Tetapi ternyata berbeda. Dan yang disampaikan Pak Hasto, mohon maaf, ya memang sebuah ekspresi yang cukup vulgar secara politik, itu adalah serangan terbuka terhadap Nasdem. Ekspresi terbuka, vulgar kepada Nasdem. Yang merah putih bertahan, yang biru disobek saja, itu ekspresi vulgar loh. Jadi sebenarnya ekspresi orientasi, ya, bagaimana kita hidup dalam satu pemerintahan. Karena jujur saja kami sebenarnya agak terkejut ketika Nasdem sedang mengembangkan satu politik antitesis terhadap. Oh sebentar, Jokowi. jadi politik antitesis itu sudah dijelaskan bahwa itu tidak mewakili Nasdem. Sudah ada statement resmi. Sudah ada statement, Supaya bahkan clear, yang menyampaikan pertama kali sudah supaya mendapatkan ini punishment. clear ya. Supaya Clear kan, ya. Saudara Sulvan Nindam. Tapi intinya kami melihat bahwa ada pergeseran orientasi dari Nasdem melihat Indonesia ke depan. Nah ini menarik karena kan sekali lagi ketika kita memegang fokus atau berfokus pada sustainability, keberlanjutan, maka politik antitesis seperti ini kan sebuah disrupsi. Ya, itu kami diskusikan sempat, tapi tidak, sekali lagi kami tidak mau mengembangkan politik berbasis kebencian, like and dislike, ya, tidak. Karena kami dilatih tadi dalam kultur yang objektif, ya, kami terbiasa berdialektika, ya, dengan satu fenomena dan persoalan. Jadi dengan adanya pandangan pergeseran orientasi Nasdem ini bagi PDI Perjuangan itu suatu masalah ya? Jadi kami membaca Nasdem ingin memiliki peran yang lebih besar dalam konteks politik Indonesia. Nasdem Salahnya tidak dimana mau kemudian, menjadi follower. Nasdem sedang melakukan political positioning sebagai market leader lah istilahnya. Ya, itu sebabnya dia kalau dalam teori ekonomi itu ada ya first mover advantages, mengambil keuntungan dari penggerak utama, orang yang pertama bergerak. Nah ini, dan itu sah-sah saja dalam politik ya. Nasdem tentu ingin menjadi partai yang lebih besar, bahkan menargetkan 3 besar, kalau bahkan 2 besar misalnya, itu wajar saja. Tetapi sekali lagi kami melihat ini dalam konteks tadi, bagaimana membayangkan Indonesia ke depan, keberlanjutan pembangunan dan seterusnya ketika tiba-tiba muncul tadi politik antitesis. Muncul politik antitesis. Silakan muncul politik antitesis. Jadi Pak Taslim. saya sudah tegaskan tentang statement itu, kita sudah clear, kita sudah rilis. Tapi poin saya begini, Nasdem itu salah cirinya itu restorasi. Restorasi itu tadi seperti dikatakan Profesor, kecepatan dan ketepatan dalam bertindak. Kita masih ingat bagaimana kasus Jawa Barat, Nasdem hanya 5 kursi, mencalonkan siapa namanya gubernur Ridwan Kamil. Jadi ini memang ciri-ciri Nasdem. Yang penting adalah sikap kami terhadap kontrak politik terhadap Pak Jokowi tidak berubah. Silakan cek di DPR sampai sekarang. Ada tidak satu langkah Nasdem saja yang melenceng dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi sekali lagi saya bilang apa yang terjadi ini bagian dari dinamika politik saja, bagian dari dinamika politik, kita saling menghargai. Yang penting bagi kami mengembangkan politik kesetaraan.
tidak ada yang subordinat. Itu penting sekali buat Nasdem. Perlakuan kita terhadap sesama partai itu equal. Nah, kemudian bagaimana dengan situasi? Artinya ada yang merasa lebih besar begitu menurut Nasdem, tidak maksud equal saya semua. tidak sebaiknya yang begitu sikap-sikap yang seperti itu jangan dikembangkan karena Nasdem pasti tidak terima. Oke. Nah, kemudian kembali ke dinamika yang sekarang. Kontrak kami dengan Pak Jokowi jelas. Kalau kami misalnya ada pernyataan yang mengatakan ya Nasdem kalau fair keluar saja. Ini ada alasannya apa? Kalau Itu presiden tadi dikatakan ada perubahan orientasi tadi. Perubahan orientasi ini waktu deklarasi Anies 3 Oktober itu Pak Surya Paloh jelas kok. Kita ingin meneruskan hal-hal yang positif dari pembangunan ini dan memperbaiki. Dan itu bagian dari restorasi. Oke. Yang paling penting menurut saya lihat sikap Nasdem di DPR. Tapi kata Pak Jarod kalau gentle Nasdem mundur aja. Ya makanya itu yang kita mau pertanyakan. Itu pernyataan Pak Jarod yang saya kutip ya. Jadi kalau Nasdem tidak mundur lalu tidak gentle. Justru kita akan dipersoalkan. Kalau kita mundur justru rakyat akan mempersoalkan. Kontrak you sampai 2024 kenapa mundur Tapi sekarang? kalau sudah tidak diinginkan? Yang tidak inginkan siapa? Yang jadi presiden siapa? Ya presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Clear. Ya kan? Oke. Dan kita yakin sekali Jokowi sebagai seorang negarawan dia tidak akan melakukan reshuffle hanya karena usul 1-2 orang. Oke, saya mau tanya ke Bang Abalin sebagai istana presiden tidak akan melakukan reshuffle hanya karena usulan 1-2 orang, hanya karena bisikan 1-2 orang? Yang paling pokok itu begini ya, ini harus ini kan mahasiswa juga sedang mendengar dan seluruh rakyat Indonesia mengikuti. Acara ini sangat diminati oleh banyak orang. Oke, langsung Bang, ini politisi muter Nana, dulu nih. Dengar dulu Nana baik-baik, dengar. Orang kan partai-partai politik itu memberikan kader terbaiknya kepada presiden terpilih dan wakil presiden. Untuk apa? Untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan. Udah nggak ada urusannya dengan partai politik. Oke. Kenapa? Sudah selesai, sudah diwakafkan. Udah selesai diwakafkan. Bahwa dia berkoalisi untuk mengawal pemerintahan di parlemen dengan pemerintahan. Check and balances itu kan penting ada. Jadi kalau nanti presiden memberhentikan. Saya itu berkali-kali bilang begitu melenggangkan kakinya dipanggil oleh presiden datang di istana dengan sumringah, senyum penuh kegembiraan. Smile dong Nana. Kalau pergi tinggalkan istana, tinggalkan harus smile juga. Smile juga. Orang bicara tentang masa depan Republik kok rumit banget sih. Oke, tadi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Apa Jadi pertanyaan Anda? presiden tidak akan terjebak ya? Udah pasti. Oke. Siapapun bisa memberikan usulan. Siapapun bisa datang berbicara dengan presiden. Tapi hampir 6 tahun saya ada di Istana Negara. Melihat gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ini presiden yang tidak pernah punya... Tidak bisa diintervensi. Dan tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Mas Umam, Anda percaya bahwa presiden tidak bisa diintervensi? Ini padahal partai motor koalisi utamanya loh. PDI Perjuangan. Mbak Nana, ini menariknya begitu kemudian kita sentil 1-2, kemudian arah argumen kemudian mulai terbuka, mulai berubah. Artinya apa? Ini kemudian sebenarnya mengkonfirmasi ada something, ini sesuatu sedang tidak baik-baik saja ini. Jadi kalau misalnya tadi segmen pertama, that's fine, no, this completely not fine. Nah oleh karena itu, dalam konteks ini Mbak, sebenarnya presiden sendiri oke lah dalam konteks ketatanegaraan hak prerogatif. Tetapi bagaimanapun juga statement dari teman-teman PDIP itu akan menciptakan political pressure, tekanan politik kepada presiden untuk menggunakan otoritas kewenangannya, apakah menggunakan ini dalam konteks mengangkat atau mereshuffle 1-2 pihak tertentu. Nah, secara umum setidaknya ada 2 kalkulasi. Yang pertama, kalkulasi teknokratik. Bagaimanapun juga, betul tadi disampaikan Prof. Hendrawan Supratekno, ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan reshuffle, karena bagaimanapun juga nanti jika ada 1-2 pihak di dalam kabinet yang kemudian menjadi kontestan pilpres, jangan sampai kemudian kinerja pemerintahan menjadi pincang. Maka kemudian itu harus segera ditambal dengan cepat, supaya kemudian legacy yang tadi disampaikan oleh Prof. Hendrawan bisa kemudian diciptakan dengan efektif. Tapi di sisi lain, kalkulasi teknokratik itu adalah satu hal, tetapi ada juga kalkulasi politis yang juga mencoba untuk merespon dinamika politik di internal pemerintahan. Bagaimanapun juga,
sebuah pemerintahan tidak akan bisa berjalan efektif kalau tidak ada stabilitas di dalamnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya komunikasi antara PDIP dengan Nasdem itu yang sebenarnya harus disettlekan dulu. Sekarang Kalau misal- komunikasinya menurut Mas Umam sedang tidak baik-baik saja ya? Fakta menunjukkan Oke. memang ada bersaut-sautan dan ada fakta yang kemudian mencoba untuk ya sesuatu memang menunjukkan antitesa. Kalau misalnya tadi disampaikan antitesa itu sesuatu yang lazim. George William Frederick Hegel dalam konteks konsep dialektika, sintesa, antitesa berawal dari tesis atau tesa, Ya. kemudian antitesa menjadikan sintesa. Kalau misal ini kolektif menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, yang baik, yang accountable, transparan, that's fine, that's okay. Tetapi kalau misal kemudian antitesa dimaknai sebagai upaya untuk memberangus, mencarikan sesuatu yang kemudian melemahkan, mungkin itu bisa memunculkan sesuatu yang ya pertanyaan besar. Ini yang harus disetelkan. Tetapi terlepas dari itu, kita melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman Nasdem tampaknya sudah siap dengan segala konsekuensi dari pilihan politik yang sudah dilakukan. Apakah memang betul-betul siap? Saya nggak tahu ya. Apakah betul-betul nanti akan mengepak koper kemudian keluar dari koalisinya Pak Jokowi atau justru sebaliknya? Karena kalau disindir terus-menerus, biasanya orang juga akhirnya Panas gitu ya? pilih keluar saja, malas bener Prof. Gitu. Kita Nanti lihat akan- apakah Bang Abalin tadi tetap tersenyum Oke, atau ataukah nanti justru ada yang gedor-gedor. Gedor-gedor. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam faktor antitesa itu di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.